Bicara tentang al-mahabbah, awil hub, cinta. Gimana kita nggak cinta, coba? Gimana kita nggak cinta? Kita tuh kalau ada orang baik sama kita, selalu ingat sama kita, perhatian sama kita. Tatkala kita perlu bantuan dia, dia selalu membantu kita. Memberikan kepada kita yang kita perlukan. Cinta nggak kita sama orang itu? Kita akan cinta. Orang itu beli rumah, memberikan rumah kepada kita. Mobil sama kita. Ngasih gaji bulanan sama kita. Bagaimana kecintaan kita sama tuh orang? Allah yang memberikan kedua mata sama kita. Nggak ada yang mampu memberikannya. Kedua tangan dengan 10 jari. Siapa orang baik di dunia ini yang dapat memberikannya kepada kita? Memberikan kepada kita lisan yang dengannya kita bisa berbicara. Memberikan kepada kita 2 kaki yang dengannya kita bisa berjalan. Memberikan kepada kita jantung yang menjadi pompa kehidupan tubuh kita. Subhanallah. Maka beribadah kepada Allah harus dengan cinta. Bahkan tidak dikatakan beriman seorang itu sampai dia mencintai Rasul SAW lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, al-khawf. Rasa takut. War-raja, berharap. Makanya seringkali Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang luasnya rahmatnya. Agar manusia berharap kepada Allah dan tidak berputus asa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan azabku itu adalah azab yang pedih. Ketika mendengar rahmat Allah, manusia akan berharap. Ketika mendengar tentang azab Allah, dia akan takut. Sehingga jalannya seimbang, gak berat sebelah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan buat kalian. Orang jadi berharap kan, wah aku bersyukur ditambahin. Iya. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku itu pedih. Maka subhanallah, seorang hamba ketika beribadah, maka dia perlu dalam 2 kondisi. Godaan setan, ajakan nafsu untuk berbuat dosa itu sangat kuat sekali. Sehingga sebagian kita harus jatuh bangun dari kumbangan dosa. Tapi jangan putus asa. Engkau tetap berharap sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan meremehkan dosa-dosamu. Dan kalau kita beribadah dengan 3 unsur ini, maka hidup kita akan damai. Kita akan merasakan kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalla. Kita nggak akan terbebani. Seperti orang-orang yang bekerja. Bagaimana tuh orang? Nih hari ini hari Selasa. Tanggal 9 Jumadal Ula. Kita lihat pagi tadi. Orang-orang mengeluarkan motornya. Mengeluarkan mobilnya. Lalu dia pergi meninggalkan rumahnya. Karena sebagian cinta dengan pekerjaannya. Sebagian kalau cinta enggak. Tapi dia berharap. Takut di PHK. Dia berharap dapat gaji. Itu yang menyebabkan orang terus kemudian dia bekerja. Maka di sini disebutkan beberapa ayat. Yang berkaitan dengan 3 pilar yang tadi disebutkan. Berkaitan dengan cinta. Allah menyebut hamba-hambanya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu.
Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, siapa di antara kalian murtad, ada yang mau murtad, maka Allah akan datangkan generasi yang berbeda sama kalian. Yang Allah cinta sama mereka dan mereka cinta sama Allah Jalla Jalla. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 165. Tatkala Allah menyebutkan bagaimana orang-orang musyrikin itu mencintai Tuhan-Tuhan mereka. Iya, mereka mencintai Lata, Manat, Uzza. Dan sekarang kita melihat orang-orang yang melakukan kesyirikan, biasanya mereka akan berjuang demi apa yang mereka cintai. Bagaimana cintanya kaum Nabi Ibrahim kepada berhala-berhala mereka. Sehingga mereka marah tatkala Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Allah sebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, maka amat sangat cintanya kepada Allah. Karena memang hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian di dalil terakhir yang di surat Al-Anbiya ayat 90. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh mensifati para rasul dan nabinya. Gimana sih ibadahnya Nabi? Apakah Nabi SAW yang dijamin masuk surga sehingga beliau tidak lagi beribadah dengan rasa takut? Beliau tetap dengan rasa takutnya. Bagaimana beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Udah dijamin masuk surga, tapi tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Nabi kita Muhammad SAW sampai bengkak kakinya. Aisyah sempat mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Udah selesai. Dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang udah diampuni. Kenapa engkau harus seperti ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Dan mereka adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah raghaban wa rahaban. Mereka penuh dengan harapan. Tapi mereka juga cemas. Karena mereka akan kembali kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Jadi 3 pilar ini harus ada. Cinta mau tidak mau. Syarat waktu kita membahas tentang syarat la ilaha illallah, salah satunya adalah mencintai. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Baik, silakan dilanjutkan.